Baterai habis silahkan dicas, resupkan ia punya kontras. Allah suka pekerja keras, pekerjaan halal dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, itu masih lanjutan dari videoku yang sebelumnya yang masak-masak bareng kakak ipar aku yang beli tikar juga. Nah ini tuh setelah tadi itu aku tuh pulang ke rumah tuh lanjut buat mandi dan ngabuburit sebentar ya. Ya cuman jalan-jalan gini doang teman-teman, gak ada yang dibeli-beli juga ya. Cuman jalan-jalan doang ya, tapi ya lumayan lah ya, bisa sedikit mencerahkan otak. Karena memang tadi anak-anak itu ngajakin naik naik motor gitu loh teman-teman. Jadi ya udah diajakin deh sama pak suami bentar. Oke lanjut, itu setelah sampai di rumah, jadi itu mau bikin menu buat buka puasa gitu ya teman-teman. Pak suami sih ya, kalau aku mah kan enggak gitu ya. Jadi sini tuh aku mau bikin cendol seperti yang udah aku bilang ya teman-teman, kan aku di pasar ada beli cendol gitu. Jadi aku mau bikin dulu. Nah ini kelapanya udah aku blender ya. Tadi ini aku blendernya pakai air yang aku udah rebus ya teman-teman. Jadi pakai air mateng, terus aku kasih air hangat sedikit ya, biar kayak lebih biar kayak airnya itu lebih mateng aja lah gitu. Karena kan ini nggak dimasak lagi ya teman-teman, jadi biar nggak sakit perut gitu ya makannya. Oke, beres santannya. Lanjut di sini tuh aku mau rebus untuk gula merahnya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau bikin cendol ya, dikasih gula merah ya, iyalah ya. Tapi aku kasih gula merahnya tuh sedikit teman-teman, karena stok di rumah tuh nggak terlalu banyak. Aku bikinnya sedikit aja lah ya. Yang penting ada warna-warnanya gitu ntar. Kalau misalnya kurang manis aku mau tambahin gula putih aja atau gula pasir aja lah ntar. Ini tuh pak suami tuh udah requestnya tuh dari beberapa hari lalu ya, cuman karena bahan-bahannya nggak ada ya aku nggak bikin. Jadi kan tadi udah ke pasar gitu ya, jadi makanya di sini aku tuh bikin ya teman-teman buat pak suami gitu. Nah ini tuh udah mateng, terus langsung aja aku saring gini ya teman-teman, karena takutnya suka ada ampas-ampasnya gitu, suka ada kotorannya gitu kan. Terus di sini langsung diaduk-aduk. Itu sebenarnya kurang hitam ya teman-teman, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Ini kan juga buat dikonsumsi sendiri. Kalau misalnya kurang manis tinggal ditambahin gula aja lah gitu. Ini tuh sebenarnya kuahnya terlalu banyak ya teman-teman, jadi nanti tuh aku bakal kurangin dan aku simpen ke kulkas ya. Karena kalau misalnya kebanyakan kuah gini ntar dia itu nggak kelihatan isinya gitu. Dan di sini aku masukin untuk anak cendolnya di sini secukupnya aja, tapi sebenarnya mah akhirnya aku masukin semua ya teman-teman. Cuman ya masukinnya gitu ntar malam gitu ya, karena memang kuahnya masih banyak dan kata pak suami masukin aja semua anaknya gitu ya. Jadi akhirnya itu bener-bener habis teman-teman, walaupun banyak kayak gini, karena ya pak suami itu doyan gitu teman-teman. Jadinya semua bahan-bahan itu cuman buat sekali bikin gitu ya teman-teman. Aduh kayaknya nanti tuh kalau misalnya pas ke pasar mau dibeli lagi ya, karena memang pak suami sesuka itu teman-teman. Ini tuh sebenarnya ditambahin susu gitu ya, susu kental manis itu malah tambah enak gitu ya. Tapi karena aku nggak ada ya udah kayak gini aja lah ya, nggak apa-apa lah teman-teman seadanya. Cuman kata pak suami ini juga udah enak gitu. Kalian pada menu ya Allah, belibet amat dah aku ini ya. Kalian pada bikin menu takjil apa nih teman-teman? Kalau aku sih nggak yang gimana-gimana ya, pokoknya ini aja lah teman-teman untuk menunya hari ini. Kadang itu kan aku suka bikin bakwan gitu ya, jadi kalian itu nggak bikin bakwan dulu karena lagi enek juga sama gorengan. Jadi hari ini tuh makannya pakai nasi sama ini aja lah ya minumannya, si cendol ini. Jadi kalau udah bikin kayak gini tuh ya jangan bikin minuman lain lagi, karena kalau aku bikin minuman lain lagi pasti ya teman-teman itu minuman yang ini nggak bakalan habis gitu ya, karena bakalan lebih laku kayak teh es ataupun sirup. Jadi udah aku nggak bikin minuman lain, cukup ini aja. Oke, cendolnya udah jadi, tinggal nungguin dia itu dingin. Terus di sini aku mau bikin tambahan menu buat buka puasa ya. Tadi kan aku udah ada masak bareng kakak ipar aku ya teman-teman di video yang sebelumnya. Itu masak daun ubi tumbuk. Terus di sini tuh aku mau bikin sambal lado ikan salai ya teman-teman. Jadi kalau pak suami itu bilangnya sambal lado ikan salai. Ini tuh aku baru coba makan di sini selama di sini ya teman-teman, dan rasanya itu bener-bener enak. Jadi itu adalah bawang merah, terus aku kasih cabai rawit dan aku kasih garam dan juga micin. Terus ini ada ikan asap ya teman-teman, tadi aku bawa dari rumah kakak ipar aku. Terus di sini tuh mau diulek gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener enak banget, sedep banget, mantep luar biasa. Pokoknya nanti kalau misalnya udah udah diulek halus semuanya ini, tinggal dikasih perasan jeruk nipis. Wah bener-bener mantep banget.
Kalaupun misalnya itu ya nggak ada lauk yang lain, cuman ini doang dimakan pakai nasi anget, ini tuh udah bener-bener mantep. Ayo siapa nih diantara kalian yang udah pernah bikin menu kayak gini, atau mungkin kalian belum pernah? Kalau belum pernah, kalian tuh wajib banget cobain teman-teman, itu rasanya bener-bener enak banget. Kalau untuk pilihan ikan asapnya itu bebas ya, ikan asap apa aja tergantung yang ada aja ya teman-teman. Kali ini sih ikan asap sungai ya teman-teman. Nah di sini tuh pokoknya bumbunya tuh nggak muluk-muluk ya, cuman kayak tadi itu ada bawang merah, terus cabai rawit dan ikan asap diulek sampai ikan asapnya itu hancur dan tercampur merata oleh si cabenya tadi. Jadi itu cabai rawit mentah itu pokoknya itu enak banget, pokoknya bener-bener enak. Nah ini udah lumayan halus, aku kasih perasan jeruk nipis nih teman-teman. Jadi di sini tuh diaduk-aduk sampai tercampur rata gitu ya. Pas aku kasih jeruk nipis, aromanya tuh masya Allah bener-bener bikin aku tuh lapar. Ini tuh bener-bener enak banget teman-teman ya menu kayak gini. Tapi sayang di sini aku bikinnya tuh cuma sedikit ya. Akhirnya ini tuh kurang teman-teman. Tapi nanti tuh bikin lagi gitu. Oke teman-teman, untuk buka puasa kali ini menunya ini ya teman-teman, ada daun ubi tumbuk dan juga ada sambal lado ikan salai dan juga itu ada es cendol ala-ala. Alhamdulillah pokoknya ya. Nah di sini tuh aku lanjut buat makan dan Pak suami tuh berbuka ya teman-teman. Tapi di sini aku videonya piringnya aja karena aku lagi nggak pakai hijab, gerah banget teman-teman. Jadi di sini aku mau makan dulu. Mohon maaf kalau misalnya video ini tayang kalian lagi puasa ya teman-teman. Aku nggak bermaksud bikin kalian ngiler. Tapi kalau misalnya kalian ngiler, nanti buka puasa cus bikin juga menu kayak aku. Menunya ini tuh menu deso dan super-super sederhana dan juga low budget pastinya ya. Tapi ini tuh rasanya bener-bener mengalahkan daging ayam teman-teman. Aku tuh lebih seneng sih masakan kayak gini daripada ayam ya. Oke, mari lanjut ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu apa? Nyuci piring karena cucian piring sudah menumpuk. Jadi tadi sore aku tuh nggak sempat nyuci piring karena keburu diajak ngabuburit sama Pak suami. Makanya di sini setelah buka puasa ini tuh sekitar jam 8-an sih ya, udah sekitar habis isya teman-teman aku nyuci piringnya ya. Karena tadi habis makan itu lanjut leha-leha dulu, leya-leya dulu gitu, nyantai-nyantai dulu sambil main-main handphone. Setelah jam 8 gitu ya teman-teman, aku tuh lanjut buat nyuci piring dan posisinya Pak suami juga udah pergi tarawehan. Jadi anak-anak itu di depan itu lagi main berdua gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya punya anak kembar itu enak loh teman-teman. Karena pas aku lagi beraktivitas kayak gini, anak-anak itu tetap aja santai main, kan ada temennya gitu ya. Kalau misalnya tadi anak aku tuh cuma satu, mungkin aku bakalan kesusahan gitu ya. Karena kan kalau misalnya ditinggal sendiri kan pasti kasihan ya. Tapi karena ini anak aku kembar, jadi pas aku tinggalin mereka main dan aku tuh enak buat beraktivitasnya. Barokallah, pokoknya punya anak kembar itu nikmatnya juga kembar ya teman-teman. Jadi serba double-double. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, sekarang itu kan di kamar mandi aku tuh udah ada lampunya. Jadi aku mau nyuci piring malam itu tuh udah bisa. Cuman memang kurang maksimal aja gitu ya teman-teman untuk pencahayaannya. Karena naruhnya itu agak rada ke tepi gitu lampunya. Karena kalau misalnya nggak ditaruh agak ke tepi itu pasti bakalan basah kan. Kalian tahu dong ya bagaimana atap kamar mandi aku yang super-super apa ya, yang super-super banyak apa sih, pokoknya nggak nyaman banget sih sebenarnya ya teman-teman. Terus juga itu dindingnya rendah. Kemarin itu sampai ada yang nanya, Bun itu kalau misalnya kamar mandi kayak gitu tuh nggak takut Bun diintip sama orang? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah ada yang ngintip ya teman-teman. Ya semogalah kedepannya itu enggak gitu ya. Makanya aku tuh kekeh banget pengen segera renovasi dapur. Jadi makanya aku tuh pengen mendahulukan renovasi dapur dan kamar mandi dibandingkan di area depan ya teman-teman. Karena memang menurut aku area kamar mandi dan dapur itu lebih perlu untuk didahulukan dulu gitu ya. Kalau di bagian depan mah masih kokoh gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk kalian yang udah selalu mendoakan aku untuk proses renovasi nanti lancar gitu ya. Pokoknya aku tuh benar-benar mengucapkan terima kasih banget ya teman-teman. Semuanya ini juga bisa aku capai karena berkat doa dan dukungan kalian juga. Karena kalian itu benar-benar baik-baik banget sama aku ya. Ibaratnya kalian itu tuh kayak hati-hati malaikat yang udah Allah kirimkan buat aku ya. Karena berkat kalian semua juga nih teman-teman yang ngebantu aku bisa dapat penghasilan di YouTube juga gitu ya. Jadi bisa sedikit ngebantu untuk proses renovasi dapur aku dari pendapatan aku di YouTube. Masya Allah, tabarakallah.
Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, tadi kan aku udah beres tuh ya nyuci piring. Itu sebenarnya aku istirahat lagi teman-teman. Dan di sini tuh aku lanjut lagi buat masak. Ini tuh masak buat sahur. Jadi aku tuh kalau masak menu buat sahur itu tidak di waktu sahur. Jadi aku masaknya itu di malam hari sebelum tidur. Biar nanti pas sahur itu tuh nggak kerasa kerusuk teman-teman. Jadi aku tuh senengnya kayak gini ya. Jadi pas nanti tuh pas sahur gitu ya, aku tinggal ngangetin doang, bangunin Pak suami. Terus Pak suami makan, aku ngedit video gitu teman-teman. Nanti Pak suami udah mulai mau, misalnya dia itu mau tidur lagi juga nggak apa-apa, mau langsung aktivitas juga nggak apa-apa. Akunya juga udah enak gitu ya, bisa sambil nyuci, sambil ngedit-ngedit video, bahkan sambil dubbing ya. Kalau misalnya Pak suami udah pergi ke sungai itu pagi-pagi, ya aku tuh dubbing juga lebih cepet teman-teman. Karena alhamdulillah barokallah sampai saat sekarang ini aku masih belum pede dubbing di depan Pak suami. Jadi kalau misalnya aku dubbing itu udah bisa dipastikan Pak suami nggak ada di rumah gitu ya. Oke deh teman-teman, tadi itu aku udah rebus cabai ya, dan ini cabenya udah aku tiriskan, dan ini aku mau blender aja biar cepet ya. Kali ini tuh aku mau masak menu yang simple-simple aja, tapi ini tuh udah bisa dipastikan Pak suami tuh lahap banget makannya. Karena Pak suami itu memang senang sama masakan-masakan sambal per sambel-sambelan. Jadi ini tuh aku lagi goreng tahu, jadi nanti tuh mau disambel juga sama jengkol sedikit sama ikan teri. Jadi itu bener-bener bikin Pak suami tuh lahap banget makannya gitu ya teman-teman. Karena memang Pak suami tuh seneng banget sama tahu dan tempe, tapi bininya yang kurang doyan. Jadi aku tuh nggak terlalu sering masak ini karena memang aku tuh nggak terlalu suka. Cuman karena ini tuh buat puasa, Pak suami itu kan puasa, jadi ya udah di sini tuh aku masakin deh menu-menu yang disukai Pak suami. Kalau aku mah gampang lah ya, ntar makan pakai sambal doang mah udah enak gitu ya. Kalau aku sih kalau misalnya udah ada sambal kayak gini, palingan aku pilihin temen-temen terinya doang gitu ya, atau sama jengkolnya. Kalau tahunya mah aku kurang suka. Pokoknya sekarang itu udah agak enek sama tahu teman-teman, karena dulu pas awal-awal nikah itu keseringannya masak tahu mulu ya, karena Pak suami itu sukanya itu gitu. Jadi ya dulu tuh udah kayak keseringan banget masak gitu, makanya kayak sekarang itu udah ngerasa enek gitu. Nah di sini aku juga ada jengkol nih teman-teman. Aku jengkol itu sedikit doang ya, buat pencampur-campur aja lah ya teman-teman, biar kayak kelihatan banyak aja. Lanjut di sini tuh aku mau goreng teri, tapi minyaknya kebanyakan, jadi aku kurangin dulu deh untuk minyaknya. Hari ini tuh aku bener-bener ngerasa sibuk banget dari pagi ya teman-teman, makanya sampai bisa dapat 4 video gitu satu hari ini, dari pagi sampai malam kayak gini ya, Masya Allah. Tapi aku tuh seneng teman-teman kalau dapat video sebanyak itu, jadi kan itu bisa stok buat 2 hari gitu ya teman-teman. Jadi ntar bisa agak sedikit lega gitu ya aku kalau misalnya udah ada stok. Karena kalau misalnya nggak ada stok video teman-teman, itu bener-bener kejar-kejaran aku ya, kejar-kejar tayang gitu ya semua video aku, dan itu lumayan bikin kewalahan gitu. Tapi ya namanya juga kita kan pengen dapat duit ya teman-teman, yang namanya nyari duit kan gak ada yang mudah ya. Jadi ini salah satu usaha aku lah buat aku tuh bisa gajian gitu di YouTube. Tapi alhamdulillah nih teman-teman, ini kan udah di awal bulan ya teman-teman, barokallah aku tuh udah bisa dipastikan gajian lagi nanti di lebaran gitu ya. Nggak tahu sih sebelum lebaran apa setelah lebaran gitu ya gajiannya, karena memang gajian YouTube itu cairnya itu tanggal 22 gitu ya. Tapi aku lihat di kalender itu tanggal 22 April itu tanggal merah gitu ya, dan hari minggunya kan udah dan itu jatuhnya pada hari Sabtu gitu ya, dan hari minggunya kan udah lebaran gitu ya. Jadi aku tuh nggak tahu nih teman-teman, apakah bakalan gajian sebelum lebaran atau sesudah lebaran gitu ya, atau mungkin tanggal berapa nggak tahu juga. Tapi udah dipastikan sih aku bakalan gajian, dan barokallah alhamdulillah bulan itu lumayan banget dapatnya, dapat sekitar 2 juta, hampir 2.200.000 gitu teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini tuh gaji aku yang paling besar ya teman-teman yang aku terima selama nge-YouTube gitu ya. Kalau selama ini keseringannya tuh gaji aku tuh di bawah 2 juta ya teman-teman. Ya walaupun cuma di bawah 2 juta, tapi itu udah bener-bener besar buat aku yang hanya seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya juga di rumah doang, ngurusin anak gitu ya, ngurusin suami gitu ya teman-teman, dan dikasih uang gitu ya, digaji lagi. Masya Allah, itu sih sebenarnya kayak sebuah rezeki yang bener-bener wow, luar biasa gitu ya menurut aku. Dan seperti yang aku bilang, gaji yang aku dapetin di YouTube itu memang modal aku buat pulang kampung ya teman-teman. Karena kan aku mau pulang kampung, mau mudik gitu ya, buat nengokin ayah ya teman-teman. Semenjak aku nikah belum pernah pulang, dan ayah itu kan udah tinggal dia lah, orang tua aku sama pak suami gitu ya. Jadi aku tuh selagi masih bisa nengokin ayah ya aku tengokin. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak pernah bisa pulang karena memang pak suami nggak pernah bisa dapat cuti ya. Hari lebaran pun sebelumnya itu pak suami selalu kerja teman-teman.
Tapi kalau sekarang alhamdulillah, mungkin inilah hikmahnya dari Pak suami itu berhenti di perusahaan gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita lanjut aja lah lagi ya ke videonya. Ini sambal aku udah mateng ya teman-teman, sambal tahu, jengkol dan teri. Lanjut di sini aku angetin untuk tumbuk daun singkong yang sebelumnya ya teman-teman itu masih ada. Jadi itu lumayan buat tambahan lauk. Jadi aku angetin dulu biar nanti tuh pas mau sahur itu dia nggak basi. Dan di sini aku lanjutin buat salin air minum, air panas ke dalam termos karena kebetulan air termos itu udah habis. Jadi aku mau salin dulu. Alhamdulillah untuk urusan masak memasak beres juga nih ya malam ini. Jadi nanti tuh bisa tidur dengan tenang. Jadi kalau misalnya agak telat pun bangun sahur nggak apa-apa kan, udah masak gitu ya, tinggal makan doang. Alhamdulillah pokoknya seneng banget. Dan jangan lupa ya untuk area kompor dan sekitarannya tuh dicicil-cicil, dielap-elap. Pokoknya ini tuh harus gercep ya teman-teman biar kerjaan tuh semuanya beres. Oke teman-teman, ini dia ya menu masakan aku. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa ya untuk selalu bersyukur, karena bersyukur membuat kita akan lebih menikmati segala-galanya. Oke deh, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga bisa terinspirasi dan juga bisa menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.